Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Minjobs. Nah, teman-teman yang sedang belajar Pranata Peradilan Ahli Pertama ya untuk SKB CPNS, ini Minjobs coba share nih gitu beberapa soal dan juga kisi-kisi yang mungkin nanti keluar pas ujian SKB CPNS. Itu selamat berjuang, selamat belajar ya. Minjobs dan Coachjobs coba bantu agar teman-teman bisa ada gambaran nih soalnya yang keluar kayak gimana. Nah, kisi-kisi umumnya itu ada tentang pasal-pasal ya, ada tentang undang-undang, kekuasaan kehakiman, MA, Junto Undang-Undang 3 2009, tentang pembagian hukum berdasarkan fungsi, gitu ya, dan undang-undang yang lain. Terus ada juga yang khususnya tentang jabatan fungsional teman-teman sebagai peranata peradilan, hukum-hukum ya, acara pidana, perdata, peradilan agama, peradilan militer, acara peradilan tinggi usaha, tata usaha negara, kayak Nah, itu ada sistem pembuktian dan dalam 4 lingkungan badan peradilan 7 upaya hukum di MA gitu dan sebagainya. Bisa dipelajari agar makin mantep, makin siap untuk nanti tes seleksi kompetensi bidang CPNS 2023. Ini contoh soalnya. Yuk kita bahas bareng-bareng, jawab bareng-bareng. Apa yang termasuk sebagai sumber hukum nasional suatu negara? Jurisprudensi, traktat internasional, undang-undang, atau semua jawaban benar? Ya, semua jawaban benar ya. Jadi bisa undang-undang, bisa traktat internasional, bisa jurisprudensi. Gitu. Nanti coba dibaca lagi ya, apa sih jurisprudensi gitu, apa sih traktat kayak gitu. Pendapat ahli-ahli hukum, pendapat hakim terdahulu kayak gitu. Coba dibaca lagi. Gitu ya. Terus asas yang menjamin pemerintahan suatu negara berdasarkan hukum dan keadilan serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan disebut asas apa? Kedaulatan hukum, acara militer, acara pidana, atau kekuasaan kehakiman. Ya, benar ya, tentang kedaulatan hukum. Karena yang lain kayaknya nggak nyambung. Asas kedaulatan hukum menjamin bahwa pemerintahan didasarkan pada hukum dan keadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Next, apa yang menjadi dasar sumber hukum agama dalam sistem hukum suatu negara? A. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. B. Keputusan Pengadilan. C. Traktat Internasional. Atau D. Doktrin Hukum Islam. Kalau sumber hukum agama adalah D ya, doktrin hukum Islam gitu. Atau prinsip-prinsip hukum yang berasal dari ajaran agama tertentu. Next, prinsip yang menekankan pada keadilan proses dan hak-hak individu dalam suatu persidangan pidana sesuai dengan asas A. Hukum acara militer, B. Kekuasaan kehakiman, C. Hukum acara perdata, atau D. Hukum acara tata usaha negara. Keadilan proses dan hak-hak individu dalam suatu persidangan pidana. Ya, tentang hukum acara perdata. Jadi, hukum acara perdata berkaitan dengan prosedur peradilan untuk penyelesaian sengketa yang bersifat perdata, termasuk prinsip keadilan proses dan hak-hak individu. Selanjutnya, sebuah undang-undang dinyatakan tidak berlaku lagi di suatu negara. Asas apa yang mencerminkan prinsip ini? Asas kekuasaan kehakiman, asas hukum acara perdata, asas keberlakuan undang-undang menurut waktu, atau asas hukum acara agama. Sebuah undang-undang dinyatakan tidak berlaku lagi oleh suatu negara. C ya, asas keberlakuan undang-undang menurut waktu. Jadi kalau waktunya udah enggak atau udah diperbaharui gitu ya, dinyatakan tidak berlaku lagi. Karena mungkin ya undang-undang itu bisa diperbaharui. Kayak cipta kerja itu kan dia diperbaharui. Gitu. Di dalam hukum Indonesia, undang-undang apa yang mengatur tindak pidana ekonomi syariah dan perbankan syariah? Yang mana kira-kira? C ya, kompilasi hukum ekonomi syariah. Gitu. Udah jelas sih sebenarnya jawabannya. Tapi nanti bisa dibaca lagi gitu ya tentang hukum syariah, hukum ekonomi syariah. Next, Konun Aceh merupakan sistem hukum yang mengacu pada prinsip hukum apa?
adat, Islam, umum nasional atau perdata? Ya, hukum Islam ya, gitu. Sistem hukum yang ditetapkan di Provinsi Aceh dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam. Konun Aceh. Next. Dalam KUHP, pasal berapa yang mengatur tentang tindak pidana penipuan? Wah, susah nih, tapi teman-teman tetap baca kitab ini ya, Undang-Undang Hukum Perdata. Pidana ya. Undang pasal 378. Bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapapun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memaknai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 378 ya, tentang penipuan. Next. Apa yang menjadi dasar hukum administrasi pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah? Ya, NC ya. Jadi tentang administrasi pemerintahan itu hukum tata negara. Ini ada tentang good governance, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Next. Bagian dari KUH Perdata yang mengatur mengenai perjanjian-perjanjian antara negara atau badan hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Internasional, atau KUH Perdata Bagian Umum. Udah jelas ya jawabannya yang C, Hukum Perdata Internasional ya, karena perjanjian antar negara. Gitu. Hukum Perdata Internasional mengatur perjanjian-perjanjian antara negara atau badan hukum di tingkat internasional. Hukum Perdata Internasional merupakan sebuah hukum yang berlaku di dunia namun bersifat privat. Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hukum antara individu atau badan hukum yang berasal dari negara yang berbeda. Melibatkan peraturan yang mengatasi konflik transaksi internasional seperti kontrak gugatan kepemilikan properti, warisan, perkawinan antar negara, gitu ya. Hukum perdata internasional dibuat khusus untuk menjadi patokan hukum yang berlaku dalam permasalahan-permasalahan antara individu yang memiliki jurisdiksi berbeda. Ya, dengan kata lain, hukum perdata internasional menjaga keamanan kedua belah pihak yang memiliki transaksi. Gitu. Oke, maaf, salah salah klik kayaknya. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Semoga teman-teman nanti lolos di SKB CPNS 2023. Bagi teman-teman yang mau latihan lebih banyak lagi, bisa join tryout ya. Hubungi WA admin sales kita di deskripsi. Jadi kita ada 130 soal dan juga kita desain gitu ya sistemnya seperti CAT dan juga di bulan Desember ini sedang ada promo. Jadi manfaatkan promosinya. Kita tunggu di line WA kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.